Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali mencoba menurunkan ekspektasi publik terhadap peluang kemenangannya di seri ketiga MotoGP Amerika 2025. Namun, siapa yang bisa menyalahkan mereka yang tetap menaruh harapan tinggi pada sang maestro? Marquez bukan sekadar pembalap biasa di Circuit of the America kota, dia adalah penguasa tak terbantahkan. Sirkuit ini ibarat kandang kedua bagi The Baby Alien, sama seperti Sachsenring, Aragon, dan Phillip Island yang berpihak pada gaya balap agresifnya. Statistiknya berbicara lantang, pole position dan kemenangan beruntun selama 6 musim dari 2013 hingga 2018. Bahkan, disinilah ia pertama kali mencicipi kemenangan di kelas utama. Lalu, bagaimana dengan musim 2019? Marquez memulai balapan dari posisi terdepan, meninggalkan lawan-lawannya dalam kepulan debu, hingga akhirnya mengalami insiden tunggal yang merusak dominasinya. Kenangan pahit itu yang kini membuatnya lebih mawas diri, bukan untuk takut, tetapi agar tetap fokus pada tugas utamanya, tampil sempurna di lintasan. Jelas, kami memulai musim ini dengan cara terbaik, ujar Marquez, dikutip dari Crash. Yang terpenting, setiap sesi latihan, saya makin memahami motor ini, batas-batasnya. Saya merasa nyaman, tim juga bekerja luar biasa, dan koneksi kami semakin kuat. Tapi kami harus tetap fokus, tetap berkonsentrasi. Marquez paham betul bagaimana tekanan meningkat seiring performa gemilangnya. Musim ini, dia sudah membabat habis 2 seri pembuka dengan pole position serta kemenangan di sprint dan balapan utama. Wajar jika banyak yang berani bermimpi lebih jauh. Bisa jadi ini tahun di mana ia melampaui rekor legendaris Valentino Rossi yang mengoleksi 115 kemenangan di semua kelas MotoGP. Namun, Marquez tetap waspada. Ekspektasi makin tinggi di setiap balapan, dan hasil-hasil saya justru memperkuatnya, katanya. Makanya saya selalu mengingat 2019. Itu satu-satunya tahun di mana saya membuat kesalahan di sini. Saya mencoba berpikir lebih negatif agar tidak terjebak dalam kepercayaan diri berlebihan yang bisa berujung pada situasi yang tidak diinginkan. Kita lihat saja bagaimana balapan ini dimulai, bagaimana kekuatan lawan-lawan kami, lalu dari sana kita berusaha melakukan yang terbaik. MotoGP Amerika akan digelar pada 28 hingga 30 Maret 2025. Dengan balapan utama berlangsung pada Senin 31 Maret dini hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, hanya 1 kali Marquez gagal finish di posisi pertama saat menyelesaikan balapan di kota pada 2022, ketika ia harus puas finish ke-6 setelah start buruk akibat masalah teknis. Musim lalu, ia kembali apes setelah terjatuh di puncak persaingan akibat aerodinamika motor yang tidak sempurna. Kini, dengan momentum luar biasa yang sedang ia bangun, akankah Marc Marquez kembali merebut tahtanya di Texas? Sirkuit sudah siap, para rival menanti, dan dunia menahan napas. Semua mata tertuju pada The Baby Alien. Performa menakjubkan Marc Marquez sejak resmi menjadi pembalap pabrikan Ducati disebut, karena dia telah mendapat keuntungan sejak 2024 saat masih memperkuat Gresini. Rumor berkembang bahwa motor GP23 milik Marquez identik dengan motor satelit Ducati, lainnya menyembunyikan keistimewaan.
Hal ini mulai dari suku cadang yang lebih unggul hingga perlakuan khusus untuk mengamankan kontrak tim pabrikan pada pertengahan 2024. Hal tersebut langsung dibantah Ducati. Tidak ada favoritisme, kata manajer umum Ducati Corse Luigi Dall'Igna setelah balapan MotoGP Argentina. Dilansir Bola Sport dari Paddock GP, isu dugaan favoritisme terhadap Marquez selama musim 2024 bersama Gresini Racing dengan Ducati GP23 kembali mencuat dan memicu perdebatan sengit di paddock MotoGP. Beberapa pihak menduga bahwa juara dunia 8 kali itu telah menerima sejumlah fasilitas khusus untuk memudahkan adaptasi dan performanya. Bagi Dall'Igna, kebijakan Ducati jelas bahwa semua pembalap, baik pabrikan maupun satelit, menerima perlengkapan yang sama. Pada 2024, Ducati memiliki 8 motor di grid dengan 4 GP24 resmi dan 4 GP23 yang didistribusikan di antara tim satelit. Menurut Dall'Igna, perbedaan antara motor-motor ini sangat minim, bahkan bisa hampir disebut tidak ada bedanya. Kebijakan Ducati adalah menyediakan perlengkapan yang sama persis untuk semua pembalap. Kami telah menunjukkan ini berkali-kali, terutama tahun lalu dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, tutur Dall'Igna. Pernyataan ini bertujuan untuk menipis rumor bahwa Marquez telah menerima suku cadang atau penyesuaian khusus untuk meningkatkan GP23 miliknya. Marquez tampil mengesankan sepanjang musim 2024 dengan mencetak beberapa podium dan kemenangan di GP23 yang di atas kertas dinilai kurang mumpuni dibanding GP24. Penampilannya di Jerez, Le Mans, Barcelona, kemenangan di Aragon, San Marino, dan Australia memicu spekulasi tentang kemungkinan perlakuan istimewa. Namun, Dall'Igna menegaskan bahwa Marquez tidak diuntungkan oleh keunggulan tertentu. Mark tidak memiliki bagian yang berbeda dari yang lain. Dia memiliki motor yang sama persis dengan yang lain. Katanya, bagi Dall'Igna, performa Marquez terutama merupakan hasil dari bakatnya dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat pada mesin baru. Dall'Igna menegaskan kembali bahwa Ducati selalu menganjurkan kebijakan transparansi dan keadilan terhadap para pembalapnya, baik pabrikan maupun satelit. Pendekatan ini telah memungkinkan pembalap seperti Martin berhasil di GP24 satelit, membuktikan bahwa motor tersebut kompetitif di tangan pembalap berbakat. Kami selalu menyediakan perlengkapan yang sama untuk semua pembalap kami, termasuk Marc Marquez, ujar Dall'Igna. Penampilan Marc adalah hasil kerja keras dan bakatnya, bukan pilih kasih. Marquez dan pembalap MotoGP lainnya akan kembali ke lintasan untuk menjalani seri balap MotoGP Americas di Circuit of the Americas Kota 28 hingga 30 Maret. Test rider KTM sekaligus legenda hidup MotoGP, Dani Pedrosa, dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Marc Marquez punya peluang emas untuk mencapai 100 kemenangan sepanjang karirnya di Grand Prix. Pernyataan ini ia lontarkan setelah menyaksikan aksi luar biasa sang bintang Ducati Lenovo Team yang menguasai MotoGP Argentina 2025 dengan penuh percaya diri dan strategi brilian. Pedrosa pun tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap pencapaian Marquez yang kini sejajar dengan Nieto. Yang lebih menarik, cara Marquez menang di Argentina begitu mirip dengan strategi khas Nieto. Pedrosa mengungkapkan bahwa Nieto kerap kali membiarkan lawannya memimpin lebih dulu, baru kemudian menyerang di lap-lap terakhir, dan Marquez melakukan hal yang sama dengan sempurna. Sungguh luar biasa, 90 kemenangan adalah angka yang besar, dan dia masih punya banyak kesempatan untuk menambahnya, ujar Pedrosa saat berbicara dengan DAZN, dikutip oleh GP1. Engel dulu sering bercerita tentang gaya balapnya. Dia selalu berkata, "Aku akan berada di belakang dan membiarkan balapan mengalir,
lalu di momen yang tepat, dia menyalip. Dan lihatlah, Mark melakukan hal yang persis sama di 2 balapan terakhir. Lanjutnya dengan nada penuh antusiasme. Menyaksikan dominasi Marquez di Thailand dan Argentina, Pedrosa semakin yakin bahwa 8 kali juara dunia ini bisa menembus angka 3 digit dalam daftar kemenangannya. Sudah 15 tahun sejak 2010. Saya memang tidak tahu persis persentase kemenangannya, kata Pedrosa. Tapi saya rasa dia telah memenangkan setengah atau lebih dari total balapan yang dia jalani. Catatan Marquez sungguh luar biasa. Dan dengan semua balapan yang masih tersisa musim ini, jika dia tampil konsisten dan terus mendominasi, dia bisa semakin dekat dengan 100 kemenangan. Tegas Pedrosa, kini perhatian tertuju pada balapan selanjutnya. Marquez dan para gladiator MotoGP akan kembali menggeber motornya di Circuit of the Americas kota Austin, Texas, Amerika Serikat pada 28-30 Maret 2025. Akankah Marquez kembali menunjukkan keajaibannya? Kita tunggu aksinya. Kepindahan Jorge Martin ke Aprilia untuk musim MotoGP 2025 berarti ia harus meninggalkan paket referensi kejuaraan Ducati Desmo Medici. Padahal ia baru saja menjadi juara dunia dengan motor Bologna edisi 2024 pada November lalu. Jorge Martin yang diabaikan oleh Ducati untuk kursi tim pabrikan pada 2022 ketika mereka memilih Enea Bastianini. Lalu lagi pada 2023 saat Bastianini hanya menang 1 balapan sementara Martin bertarung memperebutkan gelar. Dan akhirnya pada 2024 ketika Ducati menggantikan Bastianini dengan Marc Marquez. Setidaknya bisa meninggalkan Ducati dengan tenang karena telah mencapai tujuan utamanya. Namun ia mengakui bahwa dominasi Marquez di awal musim dengan Ducati pabrikan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kemenangan Marc bukanlah sesuatu yang tidak bisa diprediksi, ujar Martin dalam wawancara dengan Gazette dello Sport. Marquez langsung merajai klasemen kejuaraan. Setelah 2 seri di Thailand dan Argentina, ia telah memenangkan semua 4 balapan. Peluang Martin untuk mempertahankan gelarnya kini tampak seperti gunung yang mustahil didaki mengingat absennya karena cedera serta performa luar biasa Marquez. Namun, alih-alih merasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan di tim pabrikan Ducati, pembalap Spanyol itu kini fokus untuk meraih kemenangan bersama Aprilia Racing, sebuah tantangan besar bagi Martin. Mengingat merek ini belum pernah memenangkan gelar MotoGP. Kita harus beradaptasi dan belajar, kata Martin. Saya fokus pada apa yang harus saya lakukan memenangkan kejuaraan dunia. Saya tidak menyimpan dendam terhadap siapapun. Pada akhirnya saya menyukai tantangan dan tidak ada tantangan yang lebih besar daripada mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Jadi, saya senang. Tugas Martin bersama Aprilia semakin sulit setidaknya untuk musim 2025 karena awal musimnya yang diwarnai cedera yang membuatnya harus absen hingga setidaknya Grand Prix Qatar pada pertengahan April. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km, ujar Martin merujuk pada jarak tempuh pengujian yang ia lewatkan selama musim dingin. Jadi, saya harus segera kembali dan membiasakan diri dengan motor ini. Ia menambahkan segalanya terjadi karena suatu alasan. Ini akan membuat kami kembali lebih kuat dari sebelumnya. Bersama Aprilia, saya akan kembali lebih kuat.
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sedang dalam performa luar biasa setelah meraih kemenangan beruntun di 2 seri pembuka MotoGP 2025. Dengan momentum yang sedang berpihak padanya, banyak yang memprediksi bahwa ia akan kembali mendominasi di MotoGP Amerikas 2025 di sirkuit Austin, Texas. Setelah 2 balapan pertama ini, aspek kunci telah muncul. GP23 tampaknya mengecewakan para tokoh besar di kelasnya, ujar Alberto Fergani, manajer dari mantan pembalap Ducati, Danilo Petrucci. Fergani menyoroti bagaimana Alex Marquez dengan GP24 kini bertengger di posisi kedua klasemen, bahkan mengungguli Francesco Bagnaia. Gambaran keseluruhannya cukup jelas. Marc Marquez terlihat tenang, bahagia, dan yang terpenting bebas, tambahnya. Sementara itu, saya merasa kasihan pada Bagnaia. Dia tampak kaku di atas motor, penuh tekanan, dan ini salah besar. Marc Marquez seolah bangkit dari keterpurukan setelah 4 musim penuh cedera dan keterbatasan performa Honda. Kini, ia seperti burung yang baru saja lepas dari sangkarnya. Marc adalah pembalap yang bebas, kembali dari neraka. Semacam Mesias yang membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya, ujar Fergani. Menurutnya, Marquez kini berada di puncak kesadarannya, bahkan lebih tenang dibanding saat masa kejayaannya bersama Honda dulu. Dia juga mengungkapkan hal yang sangat jelas, saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Itu membebaskannya dari segala beban, dan kita melihatnya menang lagi. Di sisi lain, perjuangan Bagnaia terlihat semakin berat. Bagnaia harus fokus pada dirinya sendiri dan berhenti membandingkan diri dengan Marquez, bahkan jika Marc memenangkan setiap balapan, lanjut Fergani. Dia harus membuang beban ini dan kembali menikmati balapan. Hanya dengan pikiran yang bebas, dia bisa kembali menjadi cepat dan kuat. Sementara itu, Alex Marquez kini tersenyum lebar berkat GP24 yang lebih kompetitif dibandingkan GP23. GP24 membuat Alex bahagia. Semua kesulitannya dengan GP23 lenyap, kata Fergani. Dia tampil tanpa beban seperti saudaranya. Meski sulit mengalahkan Marc, dia tetap menikmati momen ini. Fergani juga menyinggung peran manajer umum Ducati, Luigi Dalligna, yang tampak menikmati situasi saat ini. Gigi tahu betul motornya. Sebelum tes Barcelona, dia berkata, Marquez telah melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan GP23. Itu menunjukkan segalanya. Saat ini, Marquez memang berada di puncak permainannya, sementara Bagnaia harus menemukan kembali kebahagiaannya di atas motor. Prioritas Pecco sekarang adalah bersenang-senang lagi di Ducati. Setelah itu, baru dia bisa memikirkan cara mengalahkan Marc, ujar Fergani menutup komentarnya. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tapi jelas satu hal. Marquez kembali dan ia siap menggebrak dunia balap lagi. Francesco Bagnaia masih belum menyatu dengan Ducati barunya. Frustrasi dengan performanya, sang juara dunia 2 kali mulai berpikir untuk mengambil langkah ekstrem, kembali ke GP24. Musim ini tak dimulai seperti yang Pecco harapkan. 2 kali finish ketiga di Thailand, podium ketiga di sprint race Argentina, dan sekadar posisi keempat di balapan utama, hasil yang jauh dari kata memuaskan. Saya seharusnya bisa lebih baik, tapi sejak awal balapan, saya kesulitan menemukan ritme, keluhnya usai balapan di Termas de Rio Hondo.
Sejak kedatangannya ke Ducati, Marc Marquez langsung menjadi pusat perhatian. Adaptasinya yang cepat dan gaya balapnya yang agresif membuatnya menjadi ancaman nyata bagi Bagnaia. Tak bisa dipungkiri, tekanan itu makin terasa. Marc luar biasa. Dia adalah lawan yang harus dikalahkan, akui Pecco. Tapi musim ini masih panjang dan segalanya masih bisa berubah.